Saudara-saudara sekalian, setelah melihat semua ini timbullah pertanyaan. Kalau begitu di mana peran manusia dalam dunia baru ini? Apakah seniman akan hilang? Apakah semua akan tergantikan oleh robot atau program komputer berbasis digital? Tidak. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui terkait dengan peran manusia dalam dunia baru. Prinsip pertama adalah pemrograman dan pelatihan AI. Apa itu? Perlu Anda ketahui bahwa AI itu tidak secara ajaib memahami bagaimana membuat seni. Ia hanya diprogram dan dilatih oleh manusia yang mengamati cara kerja seniman. Ya, jadi dari manusia melihat ribuan seniman bekerja, mereka mencoba mencari pola, membuat kode, membuat algoritma, mengembangkan program, memberikan data contoh-contoh masa lalu yang harus diolah, dicari patternnya, dan membuat modelnya. Jadi banyak sekali keputusan kreatif dan teknis dalam proses ini yang terjadi. Dengan kata lain, hal-hal yang belum pernah terpikirkan seniman tentu saja tidak akan terpikirkan oleh program AI karena belum masuk ke dalam train data yang ada. Jadi tugas manusia adalah memperkaya berbagai jenis karya-karya inovatif agar bisa menjadi input atau train data bagi karya berbasis digital. Kedua terkait dengan interpretasi seni dan kritik. Meskipun artificial intelligence dapat menciptakan karya seni, namun dia tidak dapat menafsirkan atau mengkritik karya tersebut. Namanya juga artificial intelligence, intelijensia yang artifisial. Maka dia juga program komputer ya tidak punya perasaan. Ya kalau seolah-olah punya perasaan itu perasaan artifisial. Itu emosi artifisial, itu empati artifisial. Karena semua tidak lain dan tidak bukan adalah berbasis pengolahan simbol-simbol dengan menggunakan matematika, statistik, dan lain sebagainya. Manusia masih diperlukan untuk memberikan konteks makna dan penilaian kritis mengenai karya seni yang ada. Misalnya, apa makna dari karya yang dilihat ini? Apa dampaknya? Bagaimana berhubungan dengan seni atau karya-karya lainnya? Ataukah bagaimana ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia masa kini dan di masa mendatang misalnya. Itulah fungsi manusia dalam konteks ini. Berikutnya adalah terkait dengan penciptaan makna. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mencari makna dalam seni. AI tidak memiliki subjektivitas. Dia bekerja berdasarkan kode dan algoritma sehingga dengan kata lain program komputer tidak bisa memberikan opini. Opini adalah hak prerogatif manusia yang bekerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman hidupnya di masa lalu, perasaannya dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh robot atau karya digital. Karena sifat-sifat humanisme hanya ada pada diri human atau manusia. Yang keempat terkait dengan interaksi dan pengalaman. Banyak sekali karya seni modern melimpahkan interaksi antara penonton dan karyanya. Sehingga karya seni itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak dipicu oleh interaksi dengan pengguna atau penikmatnya. Jadi misalnya sebuah instalasi seni dapat menggunakan AI untuk merespon gerakan manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan trigger agar karya seni itu bisa bekerja. Tanpa kehadiran manusia, karya seni itu diam saja. Seperti dalam konteks artificial intelligence. Kalau kita tidak memberikan masukan, perintah, maka teknologi tersebut akan diam saja. Ilmu ini yang dikenal dengan ilmu prompt engineering. Kemudian terkait dengan keputusan etis dan sosial. Banyak sekali pertanyaan etis dan sosial yang muncul ketika AI digunakan dalam karya seni. Seperti misalnya, kalau itu diciptakan oleh program, hakinya milik siapa dong? Intellectual property right-nya. Siapa yang harus dihargai karya ciptanya? Yang memberikan perintah, yang membuat program, pengguna yang berinteraksi atau siapa?
Nah, ini masih menjadi perdebatan hangat sehingga manusia perlu membuat dan menerapkan keputusan tentang isu-isu penting ini. Di samping itu juga kita memiliki atau harus juga berpikir dari konteks inovasi. Sekali lagi dikatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan unik untuk berpikir secara lateral. Dia bisa berpikir hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Sementara AI atau digital atau program-program modern bekerja berdasarkan data yang sudah ada. Berarti dia tidak bisa menciptakan data-data baru karena belum dikenal pattern atau belum dikenal bentuknya, belum dikenal polanya di masa lalu. Sehingga kehadiran manusia untuk menciptakan pola baru, pattern baru, jenis baru, tentu saja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan ilmu seni itu sendiri. Kemudian terkait dengan eksplorasi tema dan narasi. Walaupun AI bisa menghasilkan karya seni berbasis algoritma, tapi kitalah yang memberikan peran terhadap karya tersebut. Bagaimana narasi tersebut bisa memiliki konteks sosial, bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia, bisa memiliki nuansa politik, bisa memiliki atau menggerakkan emosional seseorang atau masyarakat. Tentu saja membutuhkan kreativitas yang lebih dari sekedar karya seni itu saja. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa karya seni tidak berada di ruang hampa. Harus dimaknai dengan relasi terhadap berbagai komponen-komponen yang ada di sekitar karya seni tersebut. Dan juga manusia adalah aktor yang akan menjadi kurator dan penyelenggara karya seni tersebut. Mana jenis seni yang akan dikembangkan, dipertontonkan, ditolak, tidak dipakai, atau diajarkan. Semua itu adalah keputusan dari manusia. Jadi pada akhirnya kitalah yang akan memilih mana seni digital yang akan kita pilih dan kita kembangkan dan mana yang tidak akan kita pilih dan kita kembangkan. Mengenai keaslian dan pengalaman pribadi berkaitan dengan bagaimana kondisi kita manusia penikmat seni melihat karya tersebut. Tidak semua karya seni yang menggembirakan seseorang juga bisa menggembirakan orang yang lain. Yang membuat orang lain terpesona belum tentu juga memiliki efek yang sama ketika diberikan kepada komunitas yang lain. Oleh karena itu pengalaman pribadi yang sangat subjektif itu merupakan hak prerogatif dari manusia. Last but not least, manusialah yang akan membuat keputusan akhir terkait dengan pengembangan artificial intelligence, machine learning, teknologi digital dalam dunia seni dan budaya saat ini dan di masa mendatang. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, teknologi dan kehidupan manusia sudah tidak bisa lagi terpisahkan. Dalam konteks seni dan budaya, teknologi merupakan bagian terintegrasi, bagian integral dari dunia seni dan budaya itu sendiri. Teknologi menjadi alat dan medium baru untuk merambah batas-batas tradisional dalam seni dan budaya. Teknologi dapat menghubungkan seniman dengan audiens global dan memungkinkan orang untuk bisa berpartisipasi secara interaktif dengan karya-karya seni yang kreatif. Teknologi juga menawarkan kemungkinan setiap individu mendapatkan pengalaman yang unik dan berbeda melalui interaksinya dengan artefak seni digital. Dan hal ini juga keberadaan teknologi juga menjadi subjek baru dalam hal eksplorasi ilmu pengetahuan dan kritik sosial terhadap keberadaan teknologi dalam dunia seni. Saudara-saudara sekalian, sebagai individu masyarakat yang berpikiran terbuka dan memiliki growth mindset, mari kita sambut peran teknologi dalam dunia seni ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting manusia yang memutuskan. Kita yang memperbudak teknologi dan jangan pernah mau diperbudak oleh teknologi. Demikian sharing saya mengenai konteks teknologi digital
dalam dunia seni dan budaya. Sekian dan terima kasih.